Halo, perkenalkan nama saya Shirina Sarawiol dengan NIM 200311080020 dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi Manado. Pada saat ini, saya akan memaparkan tentang sejarah bercocok tanam untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Budidaya Tanaman oleh dosen Dr. Adelaida M.W. Lumintyawas, SP.MSI. Baiklah, langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu zaman bermuruh. Kita masuk pada keadaan lingkungan. Pada masa ini, manusia hidup di alam terbuka bersama hewan dan tumbuhan. Untuk menghindari diri dari panas hujan dan bahaya, manusia tinggal di dalam gua atau membuat sarang di atas pohon. Di era modern ini ditemukan beberapa lukisan dalam gua yang merupakan hasil karya manusia purba. Mereka menggambar dirinya, aktivitasnya, dan buruannya. Kita masuk dalam kehidupan sosial ekonomi. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah tempat. Ini karena mereka sangat mengenalkan lingkungannya untuk mencari makanan. Jika tempat yang mereka tinggali sudah kehabisan makanan, maka mereka akan berpindah ke tempat lain. Sekitar 90% waktu dihabiskan untuk mencari makan. Manusia tinggal dalam kelompok kecil sekitar 10-15 orang. Hidup berkelompok dan berbagi makanan menguatkan hubungan antar manusia dan membuat bertahan hidup lebih mudah. Laki-laki bertugas berburu, sementara perempuan bertugas mengolah makanan, mengurus anak, dan mengajari anak cara meramu makanan. Kemudian, alat-alat yang digunakan. Alat-alat yang digunakan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan sangat sederhana. Manusia menggunakan batu, tulang, dan kayu untuk mencari makanan. Hasil-hasil kebudayaan yang ditemukan pada masa ini yaitu: pertama, kapak perimbas. Kapak yang tidak memiliki tangkai digunakan dengan cara digenggam. Kapak perimbas diyakini sebagai hasil kebudayaan Pithecanthropus erectus. Kapak perimbas ditemukan juga di Pakistan, Myanmar, Malaysia, China, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Kedua, kapak penetak mirip dengan kapak perimbas, tetapi lebih besar dan masih kasar. Kapak penetak berfungsi membelah kayu, pohon, dan bambu. Sedikitnya 242 gua atau tempat perlindungan dengan lukisan purbakala di Sulawesi dan tempat-tempat baru ditemukan setiap tahun. Ketiga, kapak genggam mirip dengan kapak perimbas dan kapak penetap, namun ukurannya lebih kecil, masih sederhana, dan belum diasah. Kapak ini digenggam di ujungnya yang lebih ramping. Keempat, alat serpih atau flex. Bentuknya seperti pisau dan sangat sederhana. Ukurannya antara 10-20 cm. Alat serpih digunakan untuk memotong, menusuk, mengupas, dan menggali tanah. Kelima, alat dari tulang. Tulang-tulang sisa binatang buruan dimanfaatkan oleh manusia sebagai alat. Tulang dapat berfungsi sebagai pisau, mata tombak, dan mata panah. Alat dari tulang banyak ditemukan di Ngandong. Kedua adalah zaman bercocok tanam. Masa bercocok tanam ditandai dengan perubahan tradisi yang semula mengumpulkan makanan atau food gathering menjadi menghasilkan makanan atau food producing. Kegiatan bercocok tanam ini mulai dilakukan setelah manusia purba mulai menetap di suatu wilayah meskipun hanya bersifat sementara. Pada masa bercocok tanam, hutan belukar dimanfaatkan untuk dijadikan ladang dengan menanam tanaman seperti padi, sukun, nangka, jagung, ketela, pisang, dan kedelai. Lama-kelamaan, tanah sekitar tidak dapat ditanam lagi sehingga mengharuskan berpindah mencari tanah yang lebih subur. Sistem berladang secara berpindah ini disebut dengan bergumah. Kegiatan seperti ini masih sering dijumpai di Indonesia, seperti di pedalaman Papua dan Kalimantan. Adapun ciri-ciri kehidupan
pada masa bercocok tanam adalah sebagai berikut, yaitu pertama, teknologi dalam menghasilkan alat, kebutuhan telah berkembang. Kedua, pada masa ini manusia purba sudah hidup menetap di suatu wilayah secara berkelompok. Ketiga, alat bantu yang digunakan pada masa bercocok tanam antara lain adalah kapak lonjong, kapak persegi, dan mata panah. Keempat, sudah mengenal sistem barter, yaitu perdagangan yang dilakukan dengan tukar-menukar antara barang dengan barang. Yang terakhir, manusia purba yang hidup dekat dengan perairan untuk transportasi menggunakan perahu bercadik. Dan kita masuk pada yang ketiga, yang adalah zaman sekarang. Bercocok tanam di zaman sekarang, di era yang modern ini, sudah menjadi salah satu usaha selain untuk menghasilkan bahan makanan, tapi juga untuk melestarikan tanaman-tanaman yang ada. Contohnya yang marak dibudidayakan adalah tanaman pangan, sayuran, serta tanaman hias. Sehingga dengan membudidayakannya bisa mendapatkan suatu keuntungan. Di zaman sekarang, orang-orang membudidayakan tanaman agar supaya mendapatkan manfaat-manfaat lain dari tanaman. Membudidayakan tanaman pangan yang akan menjadi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi berbagai nutrisi seperti karbohidrat, mineral, protein, vitamin, dan sebagainya. Membudidayakan tanaman obat yang sering kali digunakan sebagai obat untuk mencegah penyakit maupun mengobati penyakit. Membudidayakan tanaman hias juga yang banyak digunakan sebagai penyejuk dan dekorasi baik untuk indoor ataupun outdoor. Dari membudidayakan tanaman, maka petani bisa menjual hasil dari proses produksi pertaniannya serta mendapatkan penghasilan berupa uang. Manfaat bercocok tanam pada zaman sekarang yang paling penting dan utama ialah produksi tanaman lebih meningkat, baik dari segi jumlah maupun kualitas, seperti tanaman lebih besar, lebih berat, lebih manis, tidak mudah rusak, dan lain-lain. Dan tentunya juga pada zaman sekarang alat-alat yang digunakan sudah lebih modern. Sekian dari saya untuk video kali ini. Terima kasih.